masalah. Oh, ternyata ada masalah. Masalah itu bisa didapatkan dari banyak hal, ya, bisa seperti kita temukan di lingkungan sekitar kita, bisa kita dapatkan dari fenomena-fenomena yang ada di masyarakat, bisa didapatkan dari gap-gap teori yang ada maupun gap-gap penelitian, ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian nanti mau menyusun skripsi, kemudian kalian tidak tahu mau meneliti apa, kalian lihat ke lingkungan sekitar kalian, kalian tidak bisa menemukan adanya masalah, maka kalian bisa mencoba dengan perbanyak membaca. Perbanyak membaca, cari masalah dari hasil penelitian terdahulu. Di situ banyak sekali masalah. Apalagi ketika kalian membaca yang namanya jurnal Scopus, ya, di jurnal Scopus itu ada di bagian belakang, di bagian terakhir jurnal itu, biasanya dia memberikan saran saran yang apa sebaiknya dilakukan oleh peneliti selanjutnya. Itu bisa menjadi masukan untuk kalian membuat sebuah penelitian baru. Jadi berdasarkan saran dari penelitian sebelumnya, itu bisa menjadi sebuah masalah untuk penelitian yang baru. Nah, setelah ada masalah, baru kita menyusun bab pendahuluan. Ya, setelah ada masalah, baru bab pendahuluan. Jadi jangan langsung ke judul. Judul itu merupakan hal yang paling terakhir. Nah, di pendahuluan itulah kita mulai menulis isi atau tulisan yang berisikan mengenai gambaran topik penelitian yang hendak disajikan di dalamnya. Jadi apa topik penelitian yang kita mau teliti dibahas di dalam pendahuluan itu, ya, dibahas di dalam pendahuluan itu. Di dalam pendahuluan ada latar belakang, ada rumusan masalah. Oh sorry, ini terbalik slide-nya ya, sorry. Latar belakang dulu 01, kemudian 02. Ini 02 rumusan masalah, saya salah. Kemudian yang ketiga tujuan penelitian dan yang keempat adalah manfaat penelitian. Ini biasanya ini yang paling umum dalam pendahuluan. Biasa juga ada yang menambahkan batasan penelitian di bab saat di bab pendahuluan juga biasa ada. Tetapi yang keempat ini adalah yang paling umum dalam bab pendahuluan. Nah, kita mulai dari yang subbab pertama, latar belakang. Nah, latar belakang itu merupakan penjelasan fenomena yang diamati dan menarik perhatian dan bukan merupakan alasan pemilihan judul. Ya, jadi sebenarnya di dalam latar belakang itu kita menjelaskan tentang fenomena, masalah, bukan mengungkit atau mengungkapkan alasan-alasan kenapa kita memilih judul. Biasanya itu mahasiswa itu kalau menyusun sebuah skripsi modelnya seperti itu. Dia latar belakangnya itu terfokus pada penjelasan kenapa judul itu diangkat. Padahal sebenarnya di latar belakang itu menjelaskan tentang fenomena-fenomena atau masalah yang ingin kita teliti. Dari masalah itulah sampai judul itu diambil. Jadi pokok inti atau masalah dari penelitian kita itu dituangkan di dalam latar belakang. Ya, di sini saya sampaikan beberapa isi dari latar belakang. Kemudian selain menjelaskan fenomena, latar belakang juga sebaiknya didukung oleh data penunjang yang dapat digali dari sumber primer ataupun sekunder. Latar belakang yang baik adalah latar belakang yang sudah didukung oleh data penunjang. Ya, data penunjang. Artinya bahwa selain hanya mengungkapkan masalah, ya, selain hanya menjelaskan fenomena, kalian atau masalah kalian juga sebaiknya didukung oleh data. Misalnya begini, kalian melakukan penelitian pada keuangan sebuah bank.
maka sebaiknya munculkan laporan keuangannya, misalnya minimal laporan keuangan 3 tahun terakhir. Atau kalau misalnya kalian ingin meneliti tentang tingkat kemiskinan masyarakat, maka sebaiknya munculkan hasil statistik peningkatan atau penurunan atau data apapun yang terjadi di tentang kemiskinan masyarakat selama misalnya 3 atau 5 tahun terakhir. Intinya bahwa sebaiknya di dalam latar belakang itu harus ada data. Kalau misalnya kalian melakukan sebuah penelitian akibat misalnya ya dari gap, kalian mengambil sebuah masalah dari gap teori atau gap penelitian, maka sebaiknya, bukan sebaiknya, maka seharusnya di latar belakang itu teorinya gap teori itu kalian munculkan. Teori yang satu dengan teori yang lain yang saling berseberangan itu sudah harus dimunculkan di latar belakang. Begitu pula kalau misalnya kalian mengambil masalah dari gap penelitian, maka hasil penelitian yang satu dengan hasil penelitian yang berseberangan itu sudah harus dimunculkan di latar belakang. Ya, sudah harus dimunculkan. Itu namanya data pendukung, baik dari sumber primer ataupun sumber sekunder. Sumber primer itu adalah sumber yang diambil langsung dari tempat penelitiannya. Misalnya kalau kalian meneliti dari bank, kalian misalnya mengambil data itu langsung dari banknya sendiri atau mungkin langsung dari situs resmi bank tersebut, maka itu adalah sumber primernya. Atau misalnya mewawancarai dari pegawai bank tersebut, itu sumber primer. Kalau sumber sekunder itu adalah sumber yang kalian ambil dari misalnya majalah atau dokumen atau bacaan apapun itu, misalnya jurnal-jurnal atau apapun, nah itu dari sumber sekunder. Itu sudah harus dimunculkan di latar belakang. Ingat, latar belakang hanya menjelaskan tentang fenomena, tentang masalah, belum membahas teori. Salah satu kesalahan yang biasa dilakukan oleh mahasiswa dalam menyusun latar belakang, itu biasanya di latar belakang dia sudah memunculkan teori, sudah mulai mengutip pendapat, sudah mulai memberikan pengertian. Misalnya kalian meneliti tentang kualitas pelayanan. Di latar belakang dia sudah menjelaskan pengertian dari kualitas layanan menurut Philip Kotler adalah ini. Itu tidak dibenarkan, ya, selama itu bukan menjadi masalah penelitian kalian. Karena teori itu tempatnya ada di bab 2 tinjauan pustaka. Ya. Jadi di bab latar belakang, di subbab pendahuluan, tepatnya di latar belakang, jangan mengutip teori. Tidak ada teori, kecuali itu tadi yang saya bilang, kecuali kalau masalah kalian memang membahas tentang teori tersebut. Ya, tapi kalau hanya sebagai teori pendukung, hanya memberikan pengertian kualitas pelayanan menurut ini, atau misalnya pengertian-pengertian lain menurut ahli, itu tidak dibenarkan ada di latar belakang, ya, seperti itu. Nah, kemudian latar belakang memuat hasil penelitian terdahulu dengan menyebutkan sumber referensi yang digunakan. Hanya menyebutkan hasil. Jadi di latar belakang, ketika kalian menjelaskan masalah, ketika kalian menjelaskan fenomena, ya, kalian harus mendukung hal tersebut dengan adanya penelitian terdahulu yang sejalan. Tetapi hanya menyebutkan hasil penelitian. Ya, hanya menyebutkan hasil penelitian. Maksudnya seperti ini. Sebagaimana yang ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh si A bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Misalnya seperti itu, cukup hasilnya saja. Tidak usah mendetail tentang judulnya, ya, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh si A dengan judul ini.
dengan metode yang digunakan ini dengan hasil seperti ini, itu tidak dibenarkan di dalam latar belakang. Jadi penelitian terdahulu ada di latar belakang tetapi hanya memuat hasilnya. Itu pun sebagai penguat dari fenomena yang kalian teliti. Karena kenapa? Sebuah karya tulis ilmiah itu tidak bisa diteliti tanpa adanya dasar landasan teori atau penelitian terdahulu. Ya, kalian tidak bisa melakukan sebuah penelitian ketika tidak ada atau tidak didukung dengan adanya yang namanya teori atau penelitian terdahulu. Ya, nah maka di latar belakang itu harus dimunculkan penelitian terdahulu tetapi hanya memuat hasil. Nanti data lengkapnya penelitian itu akan kalian masukkan di bab 2, tinjauan penelitian terdahulu. Ya, kalau di buku petunjuk penulisan KTI-nya Yain itu ada di bab 2. Penelitian terdahulu itu ada di bab 2. Itu merinci secara lengkap. Kalau di bab 2, tapi di bab 1 di latar belakang tidak. Kalau di bab 2 itu mulai dari nama peneliti, tahunnya ya. Jadi kalau kalian menulis penelitian terdahulu, kalian menyusun penelitian terdahulu di bab 2, itu harus rinci, mulai dari nama penulis, tahunnya, judulnya, kemudian metode penelitiannya, kemudian hasilnya, ya seperti itu harus rinci. Itu ada di bab 2. Tetapi untuk di latar belakang di bab 1 cukup nama penulis dan hasil penelitiannya. Itu pun untuk menguatkan fenomena atau masalah yang kalian teliti. Artinya ambil hasil penelitian yang betul-betul pas atau yang betul-betul cocok atau yang betul-betul sejalan dengan masalah atau fenomena yang kalian ingin teliti, ya, seperti itu. Nah, kemudian ini tadi latar belakang menampilkan fenomena dan gap teori ataupun gap teori ataupun gap research di sini ya yang memperkuat alasan pemilihan masalah, ya. Saya mohon maaf ini ketikan slide PowerPoint-nya agak ini amburadul karena sebenarnya slide-nya juga baru sempat saya buat hari ini. Saya baru tiba dari Makassar jadi agak kurang ini ya pengetikannya. Nah, kemudian selanjutnya latar belakang. Pergunakan dan kembangkan kata-kata kunci sesuai dengan topik dan permasalahannya, kemudian rangkaikan menjadi kalimat-kalimat yang menggunakan tata bahasa yang baku. Kita tahu bahwa di dalam sebuah penelitian itu biasanya ada keyword ya, ada kata kuncinya. Nah, di dalam latar belakang itu kata kunci itu dijelaskan atau dirinci secara mendalam. Jangan membahas sesuatu di latar belakang yang tidak ada hubungannya dengan kata kunci dari penelitian kalian. Ya. Orang ketika membaca sebuah artikel, misalnya seperti artikel jurnal, itu biasanya dia sebelum membaca secara full, yang paling pertama dibaca adalah abstrak dan keyword. Karena abstrak dan keyword itu menggambarkan secara full isi dari artikel jurnal tersebut. Sama kalau film itu dia kayak trailernya ya, begitu. Jadi di situ di latar belakangnya itu kita menjelaskan kata-kata kunci yang ada dengan merangkainya menjadi kalimat-kalimat dengan tata bahasa yang baku. Kemudian latar belakang itu penyajiannya harus runut secara kronologis. Kaitan logika antara alinea pertama dengan alinea berikutnya harus jelas. Jadi harus runut ya. Jangan sudah bahas tentang ini, kemudian naik lagi ke atas, turun lagi, pindah lagi pembahasannya ke alinea bawah, naik lagi membahas yang di atas ya. Jadi usahakan tersusun secara rapi, secara logis hubungan antara alinea setiap paragraf di dalam latar belakang. Jadi kalau misalnya begini, latar belakang itu
biasanya dia berbentuk piramida terbalik, segitiga terbalik kalau latar belakang. Artinya bahwa biasanya latar belakang itu dimulai dari sesuatu yang meluas, ya, sedikit mulai meluas, kemudian makin ke bawah dia makin meruncing ke topik permasalahan. Biasanya latar belakang itu seperti itu. Nah, ketika kalian menyusun seperti itu, usahakan setiap susunan alinea atau paragraf-paragraf yang ada itu saling berkaitan satu sama lain. Jadi jangan misalnya kalian mau meneliti tentang bank syariah di Indonesia, misalnya kalian mau meneliti tentang bank syariah di Parepare. Kemudian kalian mulai dulu dari bank syariah secara meluas di Indonesia. Kemudian kalian meluas bank Indonesia, bank syariah di Parepare. Kemudian nanti kalian naik di bab di alinea ketiga nanti kalian membahas lagi tentang kembali lagi ke membahas tentang bank syariah Indonesia. Artinya tidak dia menjadi tidak meruncing ya bentuknya seperti itu. Jadi usahakan ketika kalian menyusun yang namanya latar belakang itu harus runut ya seperti itu. Nah, itu tadi tentang latar belakang. Jadi bagaimana menyusun latar belakang. Kemudian setelah latar belakang ada rumusan masalah. Dalam rumusan masalah biasanya ada 4 kategori yang harus ada 4 substansi yang harus dipenuhi. Yang pertama, rumusan masalah itu dinyatakan dengan jelas, tegas, serta fokus pada masalah yang akan diteliti. Jadi di rumusan masalah itu sudah jelas apa yang mau kita teliti. Saya kasih contoh begini, biasa ada judul skripsi mahasiswa itu yang mengatakan misalnya faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen misalnya. Judulnya seperti itu. Di rumusan masalah tidak bisa lagi dikatakan faktor-faktor. Sudah harus disebutkan faktor apa yang mau kalian teliti. Ya. Dan di rumusan masalah biasanya itu sudah harus, karena dia sudah harus jelas, maka lokasi atau objek penelitiannya juga sudah harus disebutkan. Misalnya kalau kalian meneliti di sebuah bank, maka sebutkan bank apa, cabang apa misalnya. Kalau misalnya kalian meneliti tentang sebuah kampus atau sebuah organisasi atau apapun itu atau perusahaan apapun itu, maka di rumusan masalah sudah harus dijelaskan. Jadi sudah harus disebutkan maksudnya ya. Jadi rumusan masalah itu dia harus jelas dan tegas ya. Jadi tidak bisa lagi menyebutkan faktor-faktor, tidak bisa lagi menyebutkan variabel-variabel, tapi sudah harus menjelaskan menyebutkan secara jelas faktor-faktor apa yang dimaksud ya. Kemudian berorientasi pada teori yang digunakan. Ya, ketika kalian menyusun rumusan masalah, maka susunlah rumusan masalah berdasarkan teori yang ada. Itulah kenapa tadi saya katakan bahwa kalian tidak bisa menyusun atau melakukan sebuah penelitian ketika kalian tidak berlandaskan teori. Maka harus ada teorinya ya, yang bisa ataupun harus ada penelitian terdahulunya yang bisa kalian jadikan landasan penelitian. Maka rumusan masalah itu harus disusun berdasarkan atau berorientasi pada teori yang kalian gunakan pada penelitian tersebut. Kemudian rumusan masalah itu diakhiri dengan tanda tanya. Artinya berarti bahwa dia harus diawali dengan kata tanya. Ya. Rumusan masalah harus diawali dengan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Karena rumusan masalah itulah yang mau dipecahkan sehingga sebuah penelitian dilakukan. Apa yang mau dijawab dari penelitian itulah yang tertuang di dalam rumusan masalah. Makanya rumusan masalah itu selalu diawali dengan kata tanya, diakhiri dengan tanda tanya. Itulah bedanya antara rumusan
masalah dengan masalah penelitian. Saya biasa begini, saya kebetulan di FEBI itu sudah mengampu mata kuliah metode penelitian itu selama kurang lebih 3 semester. Jadi selama 3 semester, 3 semester ini saya belum pernah lepas dari mata kuliah yang namanya metode penelitian. Nah, ketika saya mengajar metode penelitian itu, tugas akhir dari mata kuliah saya itu selalu mahasiswa menghasilkan sebuah proposal. Itu akhirnya. Dan awalnya selalu diawali dengan pencarian masalah. Nah, di sini kadang uh, mahasiswa salah paham ketika saya suruh mereka untuk menulis sebuah masalah atau mencari sebuah masalah, yang dia tulis atau yang mereka tulis itu adalah rumusan masalah. Jadi mereka sebagian besar mahasiswa belum bisa membedakan antara masalah penelitian dengan rumusan masalah. Jadi beda. Masalah penelitian itu adalah masalah apa yang mau kita pecahkan atau masalah apa yang mau kita teliti. Sedangkan rumusan masalah itu adalah sesuatu yang ingin dijawab dari sebuah penelitian. Rumusan masalah muncul ketika kita sudah menyusun sebuah pendahuluan. Tetapi masalah penelitian muncul ketika kita baru ingin mau meneliti. Ya, itu bedanya. Kemudian rumusan masalah kemudian dijabarkan menjadi identifikasi masalah. Jadi rumusan masalah ini sebenarnya tidak ada, biasa ada mahasiswa yang bertanya, Bu, rumusan masalah itu berapa sih, Bu? Sebenarnya rumusan masalah itu tidak ada batasannya, ya. Tetapi kalau saya biasa, saya sampaikan ke mahasiswa minimal 2. Karena rasanya sayang juga kalau kalian sudah melakukan penelitian, anggaplah minimal 2 bulan lamanya, sedangkan kalian hanya memecahkan satu masalah. Jadi kalau saya biasanya minta mahasiswa minimal, itu minimal sekali 2. Maksimal sebenarnya tidak ada batasan maksimal, karena rumusan masalah saya saja ketika saya untuk disertasi saya S3, rumusan masalahnya itu ada 15. Ya, sebenarnya tidak ada batasan. Tetapi semakin banyak rumusan masalah, maka semakin lama waktu penelitian yang kalian gunakan. Ya, semakin banyak waktunya, semakin banyak dananya, maka semakin berat penelitian itu. Maka sebaiknya buatlah rumusan masalah jumlahnya yang kira-kira sesuai dengan kemampuan kalian. Minimal 2, maksimalnya ya tidak usah terlalu banyak, tapi tidak boleh juga terlalu sedikit. Bisa kalau S1 itu bisa 3 sampai 4 kalau kita berbicara skripsi ya. Itu seperti itu, sehingga tidak terlalu memakan waktu yang lama, sehingga kalian bisa menyelesaikan penelitian kalian sesuai dengan jangka waktu yang semestinya. Setelah rumusan masalah, kita lanjut ke tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu sebenarnya, kalau kita cuma berbicara tentang tujuan, paling gampang itu tujuan penelitian, langsung saja ya, kalau kita misalnya menyusun rumusan tujuan penelitian, secara bahasa kasarnya itu kayak langsung saja kalian copy paste itu rumusan masalah, kemudian mengubah kata tanyanya menjadi apa tujuan kalian melakukan penelitian. Apakah kalian ingin untuk mengetahui ataukah untuk menganalisis? Biasanya standar seperti itu kalau kayak menyusun skripsi ya. Biasanya seperti itu kalau kalau mahasiswa itu bikin tujuan penelitian, rumusan masalahnya langsung saja di copy paste, kemudian kata tanyanya diubah untuk mengetahui dan menganalisis misalnya. Seperti itu saja yang diubah biasanya. Tujuan penelitian itu harus sama banyaknya dengan rumusan masalah, karena tujuan penelitian itu menjawab rumusan masalah. Jadi kalau rumusan masalahnya kalian jabarkan 3, maka tujuan penelitiannya juga harus 3. Karena tujuan penelitian adalah menjawab rumusan masalah.
kapan-kapan ada yang buat rumusan masalah 4, kemudian tujuan penelitiannya 5, maka itu salah. Karena tujuan kalian tidak sejalan dengan rumusan masalah yang sudah kalian buat. Ya, seperti itu kata-kata kuncinya, intinya itu. Jumlah rumusan masalah harus sama dengan jumlah tujuan, karena tujuan itu adalah menjawab dari rumusan masalah yang sudah dijabarkan. Tujuan yang ingin dicapai dalam proses penelitian yang terkait dengan rumusan masalah penelitian. Jadi dia berhubungan dengan rumusan masalah penelitian. Tujuan penelitian merupakan upaya pemecahan dan rencana jawaban terhadap masalah penelitian. Itu isi dari tujuan penelitian, ya. Jadi kalau tadi kita mau menyusun rumusan masalah, jadi harus ada rumusan masalahnya dulu, baru ada tujuannya. Tidak bisa tujuan dulu baru kemudian dibentuk yang namanya rumusan masalah. Itu tidak mungkin, itu tidak bisa. Karena kenapa? Tujuan itu tadi yang saya bilang, tujuan menjawab dari rumusan masalah. Nah, yang terakhir adalah manfaat penelitian. Ya, jadi saya cuma mengambil yang standar saja, yang paling umum, yang selalunya ada di karya tulis ilmiah mahasiswa yang dalam bentuk skripsi. Ya, ini standar yang rata-rata semua kampus memiliki ini, 4 ini. Yang terakhir itu adalah manfaat penelitian. Jadi begini, setiap kampus itu memiliki buku pedoman karya tulisnya masing-masing. Ya, buku pedoman karya tulisnya masing-masing. Jadi jangan beranggap ketika misalnya kalian jalan-jalan keluar, misalnya kalian lagi studi tour ke kampus apa misalnya, kemudian kalian ke perpustakaannya, kemudian kalian buka 1-2 skripsi, kemudian kalian lihat, ih kenapa ini di skripsinya ada batasan penelitian, salah ini. Tidak ada yang salah. Setiap kampus memiliki pedomannya masing-masing, sehingga kita harus berlandaskan pada pedoman kita masing-masing. Karena kalian, bagi yang mahasiswa YAIN Parepare, maka ketika kalian menyusun sebuah skripsi, maka susunlah berdasarkan dengan pedoman karya tulis ilmiah. Kebetulan di sebelah saya baru lihat, ternyata saya punya bukunya, buku pedoman karya tulis ilmiah. Kalau saya mengajar mata kuliah ini, metode penelitian, secara offline, kalau selama online saya tidak wajibkan, tetapi secara waktu masih offline, saya wajibkan semua mahasiswa harus punya ini. Mau bentuk bukunya seperti ini, mau bentuk fotokopi atau apapun itu, intinya setiap mahasiswa harus punya ini. Mahasiswa yang menyusun sebuah skripsi tidak punya ini rasanya tidak masuk akal, ya. Artinya bahwa begini, ini sama saja kalau kita hidup pedoman kita Al-Quran, maka ketika kita menyusun karya tulis ilmiah, pedoman kita ini. Karena kita adalah mahasiswanya YAIN Parepare. Jadi kita harus ikuti apa yang ada di sini, ya. Nah, kalau di pedoman kita tidak minta di batasan penelitian, ya tidak usah berikan batasan penelitian. Cukup berikan sesuai dengan apa yang diminta. Kalau di kalau di KTI-nya kita ini, buku pedoman KTI-nya kita ini, bab pendahuluannya itu terdiri dari 4. Latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan. Kegunaan itu hampir sama dengan manfaat, ya. Biasa ada kampus yang di belakangnya itu di bab 1-nya juga menambahkan batasan penelitian. Ada juga yang memberikan kerangka penelitian. Ada juga yang banyak, tapi itu beda-beda dari tiap kampus, ya. Nah, jadi sesuaikan dengan pedoman yang ada di kampus kita. Nah, ini yang 4 yang ada di YAIN. Latar belakang, rumusan, tujuan, dan yang terakhir ini adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian mengungkapkan secara spesifik manfaat yang berisi tentang sumbangan atau kontribusi positif yang terkait dengan hasil penelitiannya kita. Jadi manfaat ini biasanya terdiri dari 2. Ada manfaat dari segi aspek teoritisnya, ada manfaat dari segi aspek
praktisnya, ya. Kalau dari segi aspek teoritis itu biasanya manfaat penelitian itu menyebutkan tentang kegunaan penelitian bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam dunia akademis. Jadi biasanya ketika kita menyebutkan manfaat dari penelitian kita sebutkan dulu apa manfaatnya dari segi akademisnya. Kemudian yang kedua biasanya dari segi praktis itu menyebutkan kegunaan penelitian yang dapat diterapkan dalam dunia praktis, ya. Jadi misalnya kita meneliti tentang kebetulan saya adalah dosen dengan konsentrasi manajemen pemasaran. Jadi saya itu kadang kalau mengajar metode seperti ini, penulisan-penulisan seperti ini, saya sering kasih contoh-contoh yang berhubungan dengan pemasaran, ya, seperti itu. Saya rata-rata penelitian saya juga adalah penelitian kuantitatif, ya. Jadi rata-rata biasanya saya lebih sering atau lebih condong kadang memberikan contoh itu dalam bentuk penelitian kuantitatif, ya, seperti itu. Kalau kalian lihat tadi semua judul-judul saya, tapi tadi itu masih judul 3 tahun terakhir, ya, karena saya rasanya tidak ini kalau terlalu banyak, jadi itu saja. Dan semua judul itu yang tadi saya berikan di CV saya itu adalah karya tulis ilmiah saya yang sudah diterbitkan baik dalam bentuk jurnal Sinta maupun jurnal yang berskala internasional, ya. Nah itu jadi tadi selain aspek manfaat teoritis, jadi apa manfaatnya penelitian kita ini bagi ilmu pengetahuan ke depan, ya. Dan yang kedua adalah manfaat praktis, apa manfaat penelitian kita ini bagi objek penelitian kita. Misalnya kita meneliti tentang bank syariah misalnya, nah apa manfaat penelitian kita pada dunia perbankan misalnya. Atau misalnya kita meneliti tentang kampus, atau kita misalnya meneliti tentang seperti misalnya pegadaian atau apa, ya, seperti itu, atau kita meneliti tentang masyarakat. Nah, maka apa manfaat penelitian kita ini bagi masyarakat tersebut, ya, seperti itu. Jadi itu adalah isi dari manfaat penelitian. Nah, mungkin itu saja dari saya. Ini ada sedikit saya kutip, ya, ini ada sedikit kalimat yang saya kutip dari Imam Al-Ghazali, ya, yang mungkin bisa jadi motivasi buat kalian untuk menulis. Kalau kamu bukan anak raja dan engkau bukan anak ulama besar, maka jadilah penulis. Ya. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan untuk malam ini. Mungkin ada yang mau bertanya, kita bisa saling sharing, ya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Baik, teman-teman, terima kasih kepada narasumber kita pada malam hari ini, Ibu Dr. Nur Fadila SE MM, telah menyampaikan materinya, materi yang tentu bagi teman-teman atau bagi kami, teman-teman di Forkim, sangat luar biasa dan menarik sebagai referensi atau bahan kami ke depannya untuk penulisan karya tulis ilmiah, baik itu berupa jurnal artikel, skripsi, yang tentunya kita akan lalui ke depannya sebagai saya moderator Tabe. Artinya jaringan moderatornya lagi. Kasih aktif, benar kasih aktif, bukan kasih aktif, kasihnya tujuannya. Pasal bukan aktif dari kemarin. Ganti dulu. Masa sama
Sepertinya Silakan ganti nomor. ini ya keluar ya. Silakan saja ya, kita lanjut saja ya. Saya Kak, saya. Ya. Ibu. Ya. Enggak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Ibu Nur Fadilah selaku pemantik pada kesempatan kali ini. Nah, jadi begini Bu, yang saya ingin tanyakan itu tentang kan dalam penelitian itu biasanya itu yang familiar terdapat pada mahasiswa, terutama ini kan sistemnya kampus IAIN Parepare itu sebelum keluar KPM itu harus ada judul terlebih dahulu. Jadi mereka itu asal-asalan saja memilih judul, kemudian merumuskan rumusan masalah sedemikian rupa dan konkret. Kemudian selanjutnya, nah dia tidak tahu, atau saya sendiri pribadi tidak tahu kemanfaatan apa yang selanjutnya ya dari judul penelitian yang telah saya angkat ini, tapi betul-betul bahwa itu yang akan saya teliti. Tapi dari segi manfaatnya saya tidak tahu apakah saya ingin mengungkapkan atau bagaimana Bu. Jadi maksudnya kamu ini manfaat penelitiannya? Ya, apa? Iya Bu. Manfaat penelitian ya? Ya, jadi begini. Jadi memang itulah tadi saya bilang sebenarnya manfaat itu muncul setelah tujuan ada, kemudian rumusan masalah ada, dan pendahuluan ada, ya seperti itu. Tapi karena tadi menurut kamu bahwa kadang hanya untuk keperluan agar bisa ikut apa tadi KPM ya? KPM. Ya? Nah seperti itu. Sebenarnya begini, untuk manfaat penelitian kamu bisa sesuaikan saja sebenarnya seperti tadi yang saya sampaikan bahwa penelitian itu ada dua, ya, ada dua ada dari segi aspek teoritisnya, ya, kemudian ada juga dari segi aspek praktisnya. Jadi kamu cukup munculkan saja dari segi aspek teoritis, kira-kira untuk ilmu pengetahuan apa sih manfaat penelitian yang akan kamu lakukan untuk ilmu pengetahuan itu? Ya, mungkin paling umum sih sebenarnya kalau kita sebenarnya manfaat penelitian itu apa ya? Rata-rata itu kalau kita baca skripsinya mahasiswa itu manfaat penelitian itu kayak semacam copy paste aja semua begitu. Rata-rata pasti untuk menambah hasasna hasasna ilmu pengetahuan di bidang ini, misalnya seperti itu. Tapi memang sebenarnya kita sudah mulai harus berubah, jangan hanya terus-terus seperti itu, hanya sekedar menambah hasasna ilmu pengetahuan hanya untuk memperluas ini, ya seperti itu. Jadi buatlah manfaat penelitian itu, ya manfaat penelitian itu yang betul-betul sesuai dengan apa yang kamu teliti, baik dari segi teoritisnya maupun nanti manfaat dari segi praktisnya untuk masyarakat atau untuk misalnya tempat atau organisasi tempat kamu meneliti. Ya, baik, itu tadi pertanyaan pertama. Maaf, tadi gangguan jaringan jadi tiba-tiba keluar. Jadi tadi pertanyaan pertama dari Saudara Renaldi terkait tentang bagaimana penyusunan judul pada saat proses KPM yang nantinya menjadi bahannya kita untuk keluar KPM, di mana ditanyakan persoalan sebenarnya di mana manfaat
dari judul ini. Karena jujur sebetulnya memang kalau kita di proses KPM yang pare-pare mesti ada judul sebelum keluar KPM. Yang ini menjadi dilema mahasiswa. Ujung-ujungnya mahasiswa membuat judul yang salah-salah. Mungkin begitu garis besarnya yang perlu dipahami. Selanjutnya mungkin teman-teman yang mau bertanya bisa raise hand atau langsung menyalakan sedikit moderator, saya tambahkan dulu. Saya Kak. Dulu tentang punyanya tadi Renaldi. Ya, Iya. itulah kenapa sebenarnya sebaiknya ketika kalian berada di mata kuliah metode penelitian, itu sebenarnya sebaiknya itu sudah harus ada. Jadi saya begini, ketika saya mengajar mata kuliah metode penelitian itu saya memang membimbing mahasiswa. Saya bilang sama mahasiswa begini, kalau kalian tidak mau kewalahan di semester akhir, ketika kalian sudah harus memasukkan judul, maka buatlah yang betul-betul serius sekarang. Ya, sehingga pada saat nanti kalian sudah harus mengusulkan judul, kalian sudah bisa mengusulkan apa yang sudah kalian susun dari mata kuliah metode penelitian itu. Dan ada mahasiswa saya yang memang seperti itu. Jadi setelah saya sudah tidak mengajar lagi, mereka sudah beralih semester dan mereka sudah memasukkan judul, mereka kadang masih konsul sama saya karena judul yang mereka pakai itu adalah dari yang mata kuliah kemarin. Sehingga tidak terlalu susah dalam menyusun yang namanya judul termasuk latar belakang dan sebagainya seperti itu. Ya, jadi memang terlalu susah. Memang terlalu susah ketika kalian tiba masa tiba akal. Mencari masalah penelitian itu tidak susah, tidak mudah, apalagi ketika kalian cari dalam keadaan kepepet. Ya, ketika kalian cari dalam keadaan kepepet itu terlalu makin tidak muncul itu masalah. Maka karena kalian, saran saya untuk yang belum berada di semester itu, masih di semester 5 misalnya, ketika kalian sudah tahu hal tersebut, dari sekarang persiapkan. Oh nanti saya mau begini, oh nanti saya mau teliti ini, maka persiapkan sekarang. Jangan nanti mau KPM, baru pusing cari judul, akhirnya asal memasukkan judul. Ya, seperti itu. Oke. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Ibu. Jadi itulah teman-teman jawaban dari yang dipertanyakan tadi Renaldi, persoalan bagaimana mempersiapkan judul sebelum teman-teman masuk yang pare-pare keluar KPM. Jadi tentu hal-hal yang berkaitan tentang perumusan judul pada saat proses KPM memang inilah bermanfaatnya forum kita ke depannya. Forum mudah-mudahan menjadi lembaga atau organisasi kemahasiswaan yang mampu mewadahi mahasiswa, khususnya teman-teman mahasiswa yang saat ini masih duduk di semester awal, baik semester 1, semester 3, dan semester 5. Sebelum masuk ke semester akhir, masuk di semester 6, semester 7, usahakan garap dari sekarang atau buat dari sekarang judul yang nantinya kita akan setor untuk pengajuan sebagai syarat, salah satu syarat untuk keluar KPM di Pare-Pare. Nah, itu dari pertanyaan pertama. Mungkin dari teman-teman yang mau bertanya, silakan. Ada saya lihat pertanyaan di chat dulu, Tawa. Dari Fahri Muslimin. Bisa mungkin dilihat di kolom chatnya. Oh iya. Jadi pertanyaan kedua dari Fahri Muslimin. Izin bertanya Bu, jadi di latar belakang tidak usah dikasih lagi kutipan misalnya referensi jurnal atau bagaimana? Karena masih agak belum paham. Oh ya, jadi begini Bu, saya tangkap. Jadi pernahnya mempertanyakan apakah di latar belakang itu kita mencantumkan referensi jurnal, artinya baik itu dari buku atau jurnal yang lainnya untuk kita masukkan sebagai kutipan dalam penelitian kita nantinya di latar belakang. Saya silakan ke narasumber. Oke, saya paham maksudnya. Jadi ini bukan tidak lagi menggunakan, tidak, justru kalian harus mengutip referensi jurnal. Tadi saya sudah jelaskan, tetapi yang harus kalian kutip hanya hasilnya saja, bukan teorinya. Dan hasilnya pun yang berhubungan dengan fenomena penelitian atau
salah penelitian. Jadi dia bukan tidak lagi malah iya. Ya, jadi di dalam latar belakang itu harus ada kutipan referensi penelitian terdahulu yang mendukung atau menguatkan penelitian yang akan kalian lakukan, ya. Tetapi yang kalian kutip adalah hasil penelitiannya, bukan teorinya, ya. Hasil penelitiannya. Jadi misalnya begini, jumlah kemiskinan terus meningkat di negara kita Indonesia, khususnya di kota Parepare, ya. Nah, kemiskinan atau kurangnya lapangan kerja menjadi salah satu penyebab bertambahnya tingkat kemiskinan di kota Parepare. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nur Fadila yang mengatakan dalam penelitiannya bahwa berkurangnya lapangan kerja setiap tahunnya di kota Parepare menyebabkan semakin banyak pengangguran yang menyebabkan terus meningkatnya tingkat kemiskinan. Seperti itu contohnya. Jadi hanya mengutip hasil penelitian dari Nur Fadila. Hanya mengutip hasilnya untuk mendukung teori dari penelitian yang kalian lakukan atau untuk mendukung masalah yang ingin kalian teliti. Bukan mengutip teorinya. Misalnya, sebagaimana dalam jurnal Nur Fadila yang mengatakan bahwa kemiskinan adalah ini. Tidak. Ya, jadi bukan teorinya yang dikutip. Tempatnya teori seperti itu ada di bab 2. Ya, atau misalnya kalian mengutip menurut Kotler, ya, kualitas pelayanan adalah ini. Ya, seperti itu. Itu tidak diperkenankan ada di bab 1. Itu tempatnya di bab 2. Jadi bedakan. Jadi bukan bahwa tidak boleh ada referensi kutipan jurnal di bab 1, bukan. Malah seharusnya harus ada. Tetapi yang dikutip adalah hasil penelitiannya untuk mendukung masalah yang akan kamu teliti. Ya, seperti itu. Oke? Ya, baik, terima kasih. Itu tadi jawaban dari penanya kedua, di mana mempertanyakan persoalan apakah kita tidak diperbolehkan untuk mengambil kutipan di bagian latar belakang. Tadi narasumber sudah menjawab secara jelas bahwa kita boleh saja mengambil kutipan, tetapi kita tidak boleh mengutip teori yang digunakan dari jurnal atau review penelitian relevan sebelumnya. Kita hanya mencantumkan hasil dari penelitian sebelumnya. Nah, itu yang hal-hal yang mesti kita perhatikan, bahwa di proses penulisan latar belakang tidak menutup kemungkinan itu kita ambil referensi dari jurnal, artikel, ataupun buku itu sendiri sebagai bahan atau pedomannya kita dalam menyusun latar belakang. Mungkin itu dari penanya kedua. Jadi saya berikan lagi kesempatan ke teman-teman yang mau bertanya. Silakan resen dan nyalakan kameranya. Silakan. Siapa yang kita persilakan, Kak? Kita. Oh iya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Surah, Kak. Dari Prodi Akuntansi Syariah semester 1. Saya ingin bertanya, Bu, bagaimana cara membuat pendahuluan atau latar belakang, bagaimana cara membuat latar belakang atau pendahuluan dengan baik, diambil dari mana itu, Bu, pendahuluan sama latar belakangnya. Lalu biasanya itu kalau buat latar belakang atau pendahuluan biasa tidak sinkron nih, Bu, dengan isinya atau isi-isinya atau pembahasannya, Bu. Bagaimana sih solusinya itu, Bu? Sekian, terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sambung pertanyaan dari penanya. Begini, Bu, pertanyaannya terkait tentang di pendahuluan, bagaimana atau langkah sistematis yang langkah tepat atau yang baik yang mesti kita lakukan dalam menyusun pendahuluan. Karena kadang katanya tadi bahwa
tidak akan sinkron yang ada di pendahuluan dan yang akan kita bahas selanjutnya di tinjauan teori ataupun di di pembahasan atau hasil. Jadi bagaimana langkah sistematis atau langkah bagan atau runutan dalam menyusun latar belakang yang baik. Mungkin begitu. Saya kembalikan ke narasumber. Sebenarnya kalau dari pertanyaannya tadi itu sebenarnya penjelasannya yang dari awal tadi itu kita mulai materi. Ya, jadi sebenarnya materi yang saya jelaskan tadi tentang latar belakang itu adalah ya bagaimana menyusun latar belakang yang baik. Ya, mulai dari kriteria bagaimana menyusun latar belakang, runtutannya. Tadi sebenarnya sudah saya anggap sudah apa yang harus ada dan tidak boleh ada di latar belakang. Kemudian sebenarnya tadi di penjelasan saya di awal sebenarnya sudah cukup menjelaskan itu semua. Mungkin nanti bisa diputar kembali recordingnya untuk lebih pahamnya. Kemudian kalau bagaimana keterkait kadang tidak nyambung. Begini, saya jadi pusing sebenarnya ya. Kenapa bisa menjadi sebuah karya tulis yang menjadi pendahuluannya menjadi tidak nyambung dengan isinya? Dengan kita melakukan sebuah penelitian, kita berlandaskan dari latar belakang itu. Jadi ke bawahnya nanti itu artinya begini, kita mulai dari bab 1 pendahuluan. Kalau misalnya kita membahas tentang, anggaplah misalnya kali kita mau meneliti tentang kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen Indomaret misalnya. Nah, maka di bab pendahuluan, di latar belakang, kita akan banyak membahas tentang teori kualitas pelayanan, kita akan membahas tentang kualitas pelayanan itu seperti apa, kenapa kualitas pelayanan yang di Indomaret, kenapa sampai kita memilih masalah tersebut dan sebagainya. Pasti kita hanya akan berbicara tentang kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen. Begitu pula dengan kutipan-kutipan jurnalnya, kita hanya akan mengutip yang berhubungan dengan kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen. Nah, turun ke bab 2. Kita berbicara di bab 2 tentang landasan teori. Maka ambil teori yang berhubungan dengan kedua itu. Ya, kalau tadi kita judulnya kita memang menelitinya kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen, maka ambil teori yang berhubungan dengan kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen. Jangan ambil teori misalnya teori bauran pemasaran, atau mungkin kalian mengambil teori analisis SWOT yang tidak ada hubungannya dengan judul, maka pasti akan simpang siur ya, pasti akan tidak sinkron. Maka selalu ketika kalian meneliti seperti itu selalu sinkronkan dari awal. Apa yang menjadi keyword kalian, kalian fokus di situ. Kalian fokus di situ. Jangan keluar dari kata kunci itu, ya. Nah, ketika kalian juga mencari referensi penelitian terdahulu, jangan mencari penelitian terdahulu yang tidak ada hubungannya dengan masalah yang kalian teliti. Cari penelitian terdahulu sesuai dengan masalah yang kalian teliti. Maka yakin dan percaya penelitian kalian atau tulisan kalian itu pasti akan sinkron, akan runtut sampai ke bawah-bawahnya. Ya, seperti itu. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itu tadi jawaban dari narasumber. Dari pertanyaan ketiga, bagaimana menyusun latar belakang yang nantinya menjadi sistematis atau berkaitan antara satu dengan yang lainnya, antara bab pertama, bab kedua, dan bab ketiga. Tapi sebelumnya saya juga sedikit, karena kebetulan juga ada dapat dari dosen, persoalan bagaimana menyusun latar belakang yang baik. Jadi kemarin itu sempat berbincang atau mendapat referensi dari dosen bahwa dalam penyusunan latar belakang, teman-teman bisa juga mencatat hal yang perlu diperhatikan yang sistematis ketika akan berkaitan nanti latar belakang dan hasil penelitian kita itu sesuai yang disampaikan tadi oleh narasumber bahwa kita buat latar belakang yang konsepnya piramida terbalik. Artinya kita susun masalah atau fenomena penelitian kita dari umum ke khusus. Nanti dari umum ke khusus itu yang menjadi latar belakang kita. Terus cantumkan tujuan dari penelitian kita, dan yang terakhir jelaskan pentingnya dari penelitian kita. Nah, ini sebetulnya referensi yang saya juga dapatkan dari salah satu dosen metodologi penelitian yang ada di FUAD. Mungkin begitu sedikit referensi buat teman-teman. Jadi saya persilakan kepada teman-teman yang lain yang ingin bertanya,
silakan raise hand atau nyalakan kameranya dan audionya untuk bertanya. Ini ada Firman, izin bertanya moderator, ada di chat. Ya bisa moderator. Iya, silakan. Nyalakan kamera, Kak. Ya, assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama terima kasih kepada forum Forkim ya telah mengadakan kajian tentang seperti ini, karena untuk semester akhir ini sangat membutuhkan kajian seperti ini. Nah, terima kasih pula untuk narasumber telah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu. Nah, ini adalah kesempatan yang baik untuk saya karena salah satu narasumber adalah dosen pembimbing saya juga, tapi belum pernah konsul. Nah, pertanyaan saya, harapan saya tadi di materi ini diangkat sampai ke tujuan teori dan kerangka konseptual, karena saya tidak paham mengenai itu apa perbedaan dari tersebut, karena kalau saya membaca dari Maaf, saya tidak dengar. Firman. Maaf, bukan di Ya, tempatnya Firman. bagaimana? Mungkin di tempat. Bukan. Bukan di Ada tadi tempatnya ribut. siapa tadi? Tidak kedengaran nih. Ulangi ya, coba. mana sudah kedengaran? Oke, Ya, silakan sudah. diulang. Ya, tadi hanya sampai di tujuan atau manfaat penelitian yang dibahas. Nah, ternyata harapan saya tidak sampai karena saya tunggu pembahasan tentang tinjauan teori dan kerangka konseptual. Karena di sini saya susah membedakan bagaimana dengan teori dan kerangka konseptualnya. Karena kalau saya membaca dari skripsi-skripsi yang ada, hampir sama. Ada yang mengambil, kalau dari teori itu definisinya, dan kerangka konseptualnya pun definisinya. Jadi saya pusing untuk membedakan hal tersebut, sehingga saya belum sempat konsul ke Ibu, karena proposal saya belum selesai. Ya mungkin hanya itu pertanyaan saya, Bu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan yang sangat menarik juga, tapi di luar dari materi atau pembahasan kita pada malam hari ini, tapi mungkin narasumber kita bisa menjawab terkait pertanyaan bagaimana apa perbedaan yang mendasar antara tinjauan teori dan kerangka konseptual yang nantinya yang akan kita rumuskan dalam penelitian. Karena tadi penanya mengatakan bahwa sulit untuk membedakan bagaimana menempatkan antara tinjauan teori dan kerangka konseptual itu sendiri. Karena kadang di sini memang mahasiswa pusing membedakan antara kerangka konseptual dan tinjauan teori. Kadang ada definisi teori diletakkan di tinjauan teori, ada juga diletakkan di kerangka konseptual. Jadi ini yang membuat mahasiswa kadang sulit membedakan antara kerangka teori, tinjauan teori dan kerangka konseptual. Jadi mungkin bisa dijawab oleh narasumber. Saya persilakan ke narasumber. Walaupun di luar dari materi. Ya, kenapa tadi saya tidak jelaskan? Nah, karena memang saya tidak di ranah itu ya. Itu pertama. Kemudian, dan kalau kita mau menjelaskan sebenarnya sampai ke situ, yakin dan percaya kita harus 1 semester. Karena mata kuliah saya metode penelitian itu berada, kerangka konsep itu berada di pertemuan-pertemuan akhir, karena dia berada di bab 3. Ya, berada di bab 2 ya, di bab 2 akhir kalau kerangka konsep. Nah, tapi tidak apa-apa, saya akan sedikit singgung di sini. Sebenarnya begini, beda sekali antara tinjauan teori itu dengan kerangka konsep. Tinjauan teori itu adalah berisikan tentang semua teori yang berhubungan dengan penelitianmu.
bukan hanya pengertian, dan bahkan sebenarnya pengertian itu sedikit saja, ya. Tapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa kalau kita melihat skripsi mahasiswa pada bagian 2, bab 2 tinjauan teorinya itu memang kebanyakan adalah istilahnya itu parade parade ini hanya pengertian-pengertian. Pengertian hanya berisikan tentang pengertian ini, pengertian seperti itu. Sedangkan sebenarnya tinjauan teori itu tidak hanya terbatas pada itu, tetapi semua teori yang berhubungan dengan masalah tersebut, apapun itu teorinya, bukan hanya pengertiannya, bukan hanya definisinya. Jadi bukan parade definisi. Kalau skripsinya mahasiswa kita baca, memang kelihatannya hanya parade definisi. Ya, memang hanya parade definisi. Padahal sebenarnya bukan seperti itu. Banyak hal, dan itu semua teori yang berhubungan dengan itu yang dimasukkan di tinjauan teori. Nah, sedangkan kerangka pikir, kalau kerangka pikir itu adalah hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Ya. Jadi kerangka pikir itu adalah hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain, atau apa keterkaitan sampai kita meneliti judul itu. Misalnya begini, saya kasih tadi contoh judul yang disebutkan adalah pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Nah, pada kerangka konsep itu, kenapa hubungannya, apa hubungan antara kualitas pelayanan ini dengan kepuasan konsumen ini? Kenapa kemudian variabel kualitas pelayanan ini kemudian dikaitkan dengan kepuasan konsumen? Di mana keterkaitannya? Di mana hubungannya? Di mana dukungan teorinya? Itu semua yang dijelaskan di kerangka konseptual. Hubungan antara keterkaitan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Kalau di tinjauan teori itu mengungkapkan teori kalau misalnya tadi contohnya kualitas pelayanan dan terhadap kepuasan konsumen, maka yang dimasukkan di tinjauan teori itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kualitas pelayanan. Baik mulai dari pengertiannya, baik mulai dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, kemudian dimensi-dimensinya, pokoknya semua yang berhubungan dengan kualitas pelayanan, semuanya dibahas di tinjauan teori. Sedangkan di kerangka konsep, sebenarnya di kerangka konsep itu tidak boleh lagi ada definisi. Salah itu. Ya, sebenarnya salah ketika di kerangka konsep kalian masih menjelaskan tentang definisi. Kerangka konsep tidak menjelaskan lagi tentang definisi. Definisi tempatnya hanya di tinjauan teori, bukan di latar belakang, bukan di tidak ada definisi. Ya, tidak diperkenankan menulis definisi. Definisi tempatnya di bab 2, di teori. Begitupun di kerangka konsep. Kerangka konsep tidak lagi ada definisi. Yang ada di kerangka konsep keterkaitan antara variabel-variabel yang kamu teliti. Boleh ada di kerangka konsep penelitian terdahulu, boleh. Untuk mendukung keterkaitan variabelmu. Misalnya kamu menjelaskan keterkaitan antara variabel yang satu sampai variabel A dan variabel B misalnya. Kemudian sebagaimana didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh si A yang meneliti ini dengan hasil seperti ini. Itu boleh di kerangka konsep, tetapi tidak lagi menjabarkan tentang definisi. Ya. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih jawaban dari narasumber kita terkait dari pertanyaan dari Saudara Firman.
bagaimana membedakan secara tepat dan jelas antara tinjauan teori itu sendiri dan kerangka konsep. Bahwa di tinjauan teori secara otomatis kita cuman mencantumkan teori apa yang kita gunakan, teori apakah terkait tentang metode atau pelayanan konsumen, kualitas pelayanan konsumen. Sedangkan di kerangka konseptual kita batas atau kita tidak menggunakan persoalan definisi lagi, tapi kita murni mengaitkan antara variabel satu dan variabel yang kedua, atau variabel X dan variabel Y. Keterkaitan antara variabel X dan Y yang kita cantumkan di kerangka konseptual. Nah, itu dari, mungkin saya kembalikan ke penanya, apa tidak ada feedback lagi yang diberikan atau bagaimana? Jadi kalau tidak ada, kita berikan kesempatan satu lagi penanya, mungkin satu penanya buat teman-teman yang ingin bertanya kepada narasumber kita. Ini ada pertanyaan lanjutannya Fahri Muslimin di chat ini. Oh iya. Ya baik, terima kasih. Penanya selanjutnya di penanya kedua, apakah ada batasan minimal paragraf yang kita cantumkan dalam latar belakang? Jadi itu pertanyaannya Bu atau Ibu narasumber, apakah ada batas minimal paragraf atau jumlah paragraf yang kita cantumkan di latar belakang kita? Saya kembalikan ke narasumber. Oke, sebenarnya tidak ada batasan paragraf. Tidak ada batasan paragraf untuk sebuah latar belakang. Ya, tetapi biasanya latar belakang itu kalau untuk skripsi dia, kalau saya itu biasa dia minimal 7 halaman. Tapi kalau kalian berbicara paragraf sebenarnya tidak. Ya, 7 halaman itu sudah 5 sampai 7 itu adalah biasanya standar untuk sebuah latar belakang. Ya, jadi kalau menyusun latar belakang 5 halaman saja kalian sudah angkat tangan, artinya sudah kewalahan, maka bagaimana kalian akan menyelesaikan sebuah skripsi yang minimal 50 halaman. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita berbicara tentang batasan paragraf sebenarnya tidak ada. Ya, tidak ada batasan. Nah, cuman berbeda kalau misalnya kayak artikel jurnal itu biasanya tapi kan kalau artikel jurnal itu dia hanya terdiri dari pendahuluan, tidak ada istilah kalau, jadi itu kan bedanya kalau artikel jurnal itu dia hanya terdiri dari langsung pendahuluan, tapi di dalam pendahuluan tidak ada lagi subbabnya seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, tidak ada lagi kalau dalam artikel jurnal. Kalau di dalam kayak skripsi, nah itu tadi ada 4 item di dalam sebuah pendahuluan. Nah, biasanya kalau kayak jurnal itu pendahuluannya tidak terlalu panjang. Ya, karena jurnal sendiri itu artikel jurnal sendiri itu biasanya dia minimal 7 halaman, biasa paling pendek 20. Ya, atau biasanya itu 1.800 kata, ya. Nah, kalau skripsi sendiri, skripsi itu kan biasanya kalau saya tidak salah minimal dia 50 halaman, ya. Jadi kalau 50 halaman, kalau latar belakangnya saja kalian cuma 2 lembar, bagaimana memenuhi untuk sampai ke 50 halaman? Mungkin seperti itu. Ya baik. Jadi itu tadi jawaban dari penanya sebelumnya bahwa tidak menutup kemungkinan di latar belakang kita menyusung sebanyak-banyaknya paragraf. Jadi tidak ada batasan jumlah paragraf yang tercantum untuk menulis di latar belakang. Tapi secara umum kalau secara pribadi saya amati di kampus UIN Parepare, memang minimal untuk di latar belakang itu ada 4 lembar. Kalau saya pribadi, proposal penelitiannya saya pribadi ada 5 halaman. Ini sebagai bahan referensinya teman-teman. Secara pribadi proposal saya itu di latar belakang ada 5 halaman. Digabung dengan manfaat penelitian dan tujuan dan rumusan masalah ada 8 halaman semuanya. Jadi sebetulnya tidak ada jumlah paragraf yang kita cantumkan di latar belakang untuk penanya tadi. Tidak ada batas maksimal ataupun batas minimal, sebanyak-banyaknya. Yang penting teman-teman sesuaikan dengan kemampuannya kita meneliti sesuatu atau pemecahan masalah yang ingin kita selesaikan di persoalan penelitian kita. Jadi itu tadi mungkin
sampai di sini mungkin tidak, karena sudah banyak pertanyaan yang sudah masuk, jadi waktu juga yang membatasi kita. Teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut mungkin bisa lewat ketua umum kita atau lewat grup, nanti kita sampaikan ke narasumber. Mudah-mudahan narasumber kita memiliki waktu yang lebih dan pertemuan-pertemuan selanjutnya dapat diundang untuk menjadi pemateri kita pada acara atau kelas panelis selanjutnya. Mungkin saya serahkan ke ketua umum untuk menyampaikan sepatah kata kepada narasumber kita. Kepada ketua umum saya serahkan untuk menyampaikan sepatah kata kepada narasumber kita pada malam hari ini. Silakan Ibu Ketua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator karena diberikan kesempatan untuk memberikan sepatah kata. Pertama, saya ingin berterima kasih kepada narasumber kita pada malam hari ini, Ibu Nur Fadila. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya, karena jujur kami ini tidak memberikan feedback berupa dana atau apapun, hanya ada sertifikat seperti itu. Kemudian untuk teman-teman sekalian, karena kita sudah di pembahasan pendahuluan, jadi saya harap judulnya masing-masing nanti sudah ada latar belakangnya, sudah ada rumusan masalahnya, dan sudah jadi. Jadi kalau misalkan ingin konsul, mungkin bisa dengan narasumber, Ibu deh, bisa Ibu konsultasi dengan kita. Ya, silakan hubungi saya. Alhamdulillah. Selama saya masih bisa membantu, insya saya bantu. Ya, jadi mungkin hanya itu sepatah kata dari saya. Jadi teman-teman, pekan depan itu akan ada lanjutannya, yaitu bab 2 tinjauan teori. Jadi jangan sampai dilewatkan lagi. Ya, mungkin hanya itu sepatah kata dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itu tadi sepatah kata dari Ketua Umum Forkim Yen Parepare. Jadi kita ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada narasumber kita pada malam hari ini, Ibu Dr. Nur Fadila SE MM. Terima kasih atas waktu dan kesediaan untuk menjadi narasumber kita pada malam hari ini di pembahasan tentang pendahuluan dalam karya tulis ilmiah. Mudah-mudahan tentu pertemuan-pertemuan selanjutnya, karena tadi sesuai yang disampaikan oleh Ketua Umum bahwa di Forkim kita membuat satu terobosan bahwa teman-teman di pertemuan awal kita sudah membuat sebuah judul dan abstrak. Di pertemuan kedua ini kita sudah membahas persoalan pendahuluan dalam karya tulis ilmiah. Jadi nantinya itu kita akan runut setelah melewati materi judul dan abstrak, kita rumuskan apa yang menjadi judul dan abstrak kita sesuai dengan kemampuan atau bidang program studinya kita masing-masing yang ada di Yen Parepare. Di pendahuluan, setelah pendahuluan apa yang mesti kita kerjakan selanjutnya. Tentu kita merumuskan sesuai dengan penelitian bahwa kita keluarannya nanti akan menghasilkan sebuah jurnal ilmiah yang insya Allah kita backup, mudah-mudahan di backup dari pembina, dari narasumber, dan dosen Yen Parepare itu sendiri untuk menghasilkan sebuah jurnal artikel. Minimal jurnal artikel yang kita nantinya mudah-mudahan dapat terakreditasi. Kalau bukan tembus Scopus minimal Sinta kita dapatkan Sinta 5 ataupun yang nantinya kita dapatkan untuk membuat sebuah jurnal artikel. Sekali lagi kami mohon banyak terima kasih kepada narasumber telah meluangkan waktunya. Mungkin cukup sekian pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan membawa barokah, membawa nikmat, dan tentu mendapatkan feedback yang baik untuk narasumber, baik untuk pembina kita, ketua umum kita, dan peserta dari Forkim Yen Parepare sendiri. Ikhtiar kita untuk kedepannya mudah-mudahan Oke, saya potong sedikit ya, karena sepertinya juga jaringannya moderator lagi bermasalah. Saya mungkin sedikit berikan saran untuk adik-adik semua, yang karena saya anggap ini adalah sebuah organisasi mahasiswa, artinya bahwa yang bergabung di sini adalah mahasiswa-mahasiswa yang memang memiliki minat menulis, ya seperti itu.
Karena bergabung di sini itu bukan sebuah kewajiban, artinya yang bergabung memang mereka yang memiliki minat menulis. Saran saya kepada kalian adik-adik semua untuk menghasilkan sebuah karya tulis yang baik, perbanyak membaca penelitian terdahulu. Setidaknya jurnal. Sebelum kalian mulai menyusun sebuah penelitian, perbanyak dulu jurnal. Saya tidak mengikuti perkembangan kalian ya, saya tidak mengikuti perkembangan organisasi kalian. Tapi saran saya begini, ketika misalnya untuk pemula seperti kalian ya, kalau misalnya kalian ingin menyusun sebuah artikel, misalnya begini, kalian sudah tentukan dulu, oh saya mau meneliti di bidang perbankan syariah misalnya, contoh ya, saya mau meneliti di bidang perbankan syariah. Saran saya minimal kamu kumpulkan paling sedikit 10 referensi tentang perbankan syariah. Perbanyak dulu referensinya. Terlalu susah kalian menulis sebuah karya tulis ketika kalian malas membaca. Jadi menulis itu setara dengan membaca. Semakin banyak kalian membaca, semakin bisa kalian menulis. Jadi saran saya ketika kalian ingin menyusun sebuah artikel, ketika kalian bercita-cita untuk menyusun, menghasilkan sebuah artikel, apalagi artikel yang bertaraf stinta ataupun Scopus, maka perbanyak membaca artikel. Minimal kalian menyusun sebuah referensi penelitian terdahulu. Minimal 10, minimal sekali. Ya. Ketika kalian sudah membaca itu, yakinlah bahwa pikiran kalian akan terbuka untuk membuat sebuah tulisan yang baru. Itu saran dari saya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bu atas waktu dan kesediaannya dalam kelas kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Ibu menyediakan waktu di pertemuan-pertemuan selanjutnya karena masih banyak pembahasan dari teman-teman Forkim yang ingin kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ada tinjauan teori, ada juga nanti metode penelitian sampai pada parapres dan turnitin itu sendiri di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Saya kembalikan ke Ketua Umum. Kalau tidak ada, kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini. Ya, mungkin tidak ada Mi. Ya, sekali lagi kami banyak-banyak terima kasih buat narasumber pada malam hari ini telah meluangkan waktunya. Sebelum itu kita mungkin ada foto bersama dulu. Bagaimana Ibu Ketua? Foto bersama kah dulu? Iya, foto bersama. Ya, mungkin teman-teman bisa nyalakan kameranya sebagai bukti dokumentasi ke depannya untuk bahannya kita atau dokumennya kita kepada pimpinan bahwa kita di lembaga atau forum ini konsisten untuk mengadakan kajian untuk kemaslahatan mahasiswa ke depannya. Mungkin bisa menyalakan kameranya di dokumen. Siap moderator Ayu. Ya, kasih nyala kamera tak? Silakan Ibu Ketua. 1, 2, 3 senyum. Oke, sudah. Ulangi dulu. Bu Ketua ulangi dulu. Akan yang diberikan kepada teman-teman Forkim. Nampak kasih. 1, 2. Cantik sekali pemateri. Ketawa terus. Oke, terima kasih. Gambar mukanya ya, pemateri. Oke ya, kalau begitu saya mohon pamit ya. Saya izin lead dari Zoom meeting-nya ya. Insya Allah. Terima kasih Bu. Ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Yang kedua mati kangi. Ayo Den, pusing ayo Den. Ada Kak Jali Munawir. Kesini mau kok.
Wahyu, jadi mi anu Oke, tunggu nih. Sherlock. jadi mi pala ko Wahyu ko Sherlock, jadi betul. mi pala baca. Sherlock dulu, Sherlock. Tunggu baru kayak situ. Ada. Hasni, gabung. Gimana kok? Kenapa ramai sekali? Ay. Baca ibu ini. Apa ini di pause stop?